Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 16 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Aceh. NH, gadis remaja berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di kebun kopi kawasan Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang, Aceh Tengah pada 22 kemarin. Penemuan mayat perempuan muda ini langsung menghebohkan warga setempat. Informasi yang dihimpun serambinews.com, NH yang tercatat sebagai warga Kecamatan Wih Pasam, benar meriah diduga korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya. Dan informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Budi Patria, jurnalis dari Serambi News di sana. Halo rekan Budi. Halo rekan Budi. Halo Dea. Iya, rekan Budi silakan bisa Anda informasikan terlebih dahulu kronologis kejadian ini dan bagaimana kondisi gadis ini saat ditemukan. Ya Dea, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Ibrahim, awalnya korban bersama adik kandungnya pada Jumat 14 Januari 2022 pergi ke Ketol Aceh Tengah menggunakan sepeda motor. Mereka itu ke Ketol untuk mengambil uang senilai Rp900.000. Namun saat pulang dari Ketol, korban bersama adiknya singgah di rumah keluarganya di kawasan Kampung Kota Panang perbatasan Bener Meriah dengan Aceh Tengah. Setelah sempat menghilang, kemudian pada Sabtu 15 Januari 2022 sekira pukul 7 kopi kawasan Kota Panang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terbaring dan ada ceceran darah keluar dari hidung. Terkait perkara ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Begitu dia. Lalu bagaimana untuk proses penyelidikan sejauh ini? Apakah sudah diketahui benar ini merupakan ada dugaan pembunuhan atau bagaimana? Ya, Dea, terkait perkara ini pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Datu Beru ya. Sejauh ini pihak kepolisian sedang mendalami kasus ini, di mana korban dan terduga pelaku merupakan saudara kandung yang masih di bawah umur. Memang terduga pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Aceh Tengah. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Budi untuk laporan Anda langsung dari Aceh Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Solo Selo Borobudur atau SSB pada Minggu, hari ini 16 Januari 2022. Dalam kejadian kecelakaan yang terjadi ini tepat di Desa Randu, Kecamatan Cepogo, Boyolali, melibatkan sebuah carry bernomor polisi AD 1476MW menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, mobil tersebut pun mengalami ringsek. Laporan lengkapnya akan disampaikan Tri Widodo, reporter Tribun News Solo, yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tri. Halo Dea. Ya, bagaimana untuk kronologi kecelakaan ini bisa Anda informasikan terlebih dahulu dari pantauan Anda? Ya Dea, kecelakaan yang terjadi di jalur Solo Borobudur ini yang melibatkan sebuah minibus seri terjadi sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu kendaraan seri ini melaju dari arah timur atau dari arah Boyolali kota menuju ke arah Solo. Namun sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan ini kehilangan konsentrasi sehingga menabrak sebuah pohon besar yang ada di sebelah kiri jalan jalur Solo Borobudur tersebut. Ya. Iya. Informasinya tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan kecelakaan tunggal. Apakah sudah diketahui penyebabnya? Iya, kecelakaan yang melibatkan jari ini terjadi diduga akibat sang sopir mengalami ngantuk saat berkendara, di mana berdasarkan keterangan dari keluarga, sang sopir yang bernama Rio Agung Saputra ini sejak dari pagi dini hari berangkat ke Solo untuk mengirim semacam singkong ke pasar di kawasan Solo. Namun saat kembali karena mungkin kecapean dan kurang istirahat pada malam hari tadi, sehingga saat kembali pulang yang bersangkutan atau korban mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pohon besar di pinggir jalan SSB tersebut ya. Lalu bagaimana dengan kondisi sopir mobil ini?
ataupun juga mungkin ada orang lain juga kah ada di dalam mobil tersebut mengingat kondisi kendaraan cukup parah di bagian depannya? Ya betul dia. Kecelakaan ini terlihat sangat parah sih, di mana pada bagian depan atau bagian khususnya pada bagian pengemudi itu sampai ringsek, bahkan sampai tidak bisa dijalankan karena mengingat kerusakan yang terjadi sangat parah. Namun demikian, berdasarkan informasi yang saya himpun di lokasi kejadian, beruntung meskipun kendaraan mengalami kerusakan parah, namun korban alhamdulillah masih selamat dan saat ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Pandanaran. Sedangkan untuk penumpang, karena ini berjalan dengan satu orang penumpang, bisa mengalami selamat. Ya. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aparat Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk satu pelaku pencurian sepeda motor. Saat penangkapan, pelaku yang diketahui bernama Agus Muniawan, warga Kabupaten Lampung Tengah, baru saja menggasak motor milik korban bernama Reno, warga Jalan Pulau Kelagian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Lantaran berusaha melarikan diri, polisi pun menembak kedua kaki tersangka Agus. Sementara rekannya berinisial M berhasil kabur. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung di sana. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Joviter, bagaimana bisa Anda informasikan curanmor ini bisa dilakukan oleh tersangka Agus dan rekannya? Seperti apa kronologinya hingga akhirnya tersangka ditangkap? Ya, berdasarkan dari keterangan aparat kepolisian bahwa kedua pelaku yakni Agus Muniawan dan rekannya berinisial M melakukan aksi pencurian di sebuah rumah di wilayah Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Sabtu sekitar pukul 3 dini hari. Nah, setelah berhasil menggasak motor korban, pelaku berusaha melarikan diri. Namun pada saat yang bersamaan, aparat kepolisian setempat yang melakukan patroli hunting di sekitar lokasi mencurigai kedua pelaku. Akhirnya kedua pelaku dikejar dan diamankan satu tersangka, sedangkan satu tersangka lainnya berhasil melarikan diri. Demikian Dea. Ya, dari pengakuan tersangka Agus yang berhasil ditangkap ini, seperti apa modus yang dilakukan saat beraksi? Dan ini apakah merupakan pertama kali terjadi atau sebelumnya juga sudah pernah beraksi? Ya, dari pengakuan tersangka Agus bahwa dirinya berperan sebagai pemantau atau joki dari rekannya. Sementara yang melakukan eksekusi sendiri dilakukan oleh tersangka M yang saat ini masih dalam pencarian. Kedua tersangka ini datang ke lokasi dengan cara berkeliling atau hunting untuk mencari sasarannya. Ketika mendapati motor atau sasaran yang diincar, kedua pelaku ini menggunakan atau modus menggunakan kunci letter T. Selanjutnya motor tersebut dibawa kabur untuk kemudian dijual kembali. Demikian Dea. Ya, terkait kasus pencurian motor di Bandar Lampung sendiri ini, apakah memang masih sering terjadi, Joviter, khususnya di awal tahun seperti ini? Ya, diakui oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Inorianto mengaku dari awal tahun ini angka pencurian di Bandar Lampung mulai meningkat. Untuk itu pihaknya sendiri sedang melakukan langkah preemptif dan preventif untuk mencegah kembali terjadinya curanmor di Bandar Lampung. Dan demikian juga para kepolisian meminta untuk kerjasama dengan masyarakat dengan memakai kunci tambahan agar tidak memudahkan pelaku untuk mencuri motor mereka. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Joviter sudah melakukan wawancara bersama Ibtu Saidi selaku Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung. Berikut liputan lengkapnya. 2 kali itu di mana aja? Di Bandar Lampung Karang. Iya, di Bandar Lampung. Di tempat yang sama nggak? Enggak. Hah? Enggak. Awalnya kamu maling motor di tempat ini juga? Sebelum itu di mana? Sebelum yang ini di mana? Ya di mana itu? Enggak tahu. Tempatnya lupa, nggak tahu alamatnya. Tapi di Bandar Lampung sini. Bandar Lampung. Jadi kalau datang dari kampung sana berapa orang? 2 kadang. 2. Kadang-kadang Kamu nyari motornya itu di rumah kontrakan apa di Indomaret? Dia keliling aja. Di rumah. Iya. Keliling-keliling. Pakai apa? Kunci T. Iya. Kunci T. Iya. Tapi sebelumnya diincar dulu, diintip dulu apa memang ketemunya aja? Enggak ketemunya aja. Ketemunya aja. Pistol kamu mana, Gus? Enggak ada, Pak. Biasanya kan bawa selfie kamu kalau itu. Hah?
Jual berapa motor itu? Biasanya jualnya berapa? 2 juta. Berapa? 3. 3 juta. Untuk apa sih, Gus? Terus uangnya buat apa? Untuk makan Narkoba ya? enggak Judi, enggak? jajan. Jajan siapa? Pelaku curanmor ini seperti apa? Ya, dapat kita jelaskan, ini pelaku curanmor khusus subuh spesialis. Beda dengan pemetik yang lain. Kalau pemetik yang lain biasanya di parkiran. Ini spesialis maling subuh. Nah, ketika masih tidur, pemiliknya dia tahu titik-titik mana yang akan dilakukan pencurian sama dia. Nah, kemudian dengan ada informasi dari lapangan, kita tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan Ranmor melakukan hunting. Nah, setelah kita lakukan hunting, informasi A1 mereka melakukan pencurian tidak jauh dari mereka ngambil, kebetulan kepergok lagi dengan kita. Karena kita lakukan penangkapan, dia akan melakukan perlawanan dan melakukan diri, akhirnya kita lumpuhkan. Modusnya seperti apa sih, Nit? Modusnya, dia karena spesialis subuh, dia berangkat tuh mulai malam dari kampungnya dari Lampung Tengah sana, kemudian masuk Bandar Lampung. Setelah di Bandar Lampung, dia tahu karena sebelumnya dia udah survei mana titik-titik yang mau dilakukan pencurian sama dia. Kemudian pada waktu yang udah mereka rencanakan, waktu yang tepat mereka melakukan itu. Dari hasil interogasi sudah berapa TKP, Nit? Dari hasil kita pemeriksaan kita, sementara mereka melakukan 2 TKP dalam 2 bulan ini, dalam 1 bulan ini. Ini kita lihat ada, ini hasil yang subuh tadi, ini beberapa hari yang lalu. Oke. Kalau dia beraksi sama-sama nih, bisa merekamnya nih, Iya, sama-sama. Masih pengejar kita nih, Ya, masih dalam pengejaran. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ajang pertunjukan street race atau balap jalanan legal yang diselenggarakan Polda Metro Jaya seri pertama yang akan berlangsung hari ini Minggu 16 Januari 2022 di Ancol, Jakarta Utara. Setidaknya tercatat 200 pembalap telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi yang digagas oleh Polda Metro Jaya tersebut. Menanggapi kegiatan ini, salah satu bengkel motor balap yang berada di kawasan Ciledug, Tangerang, memberikan beberapa penjelasan yang perlu diperhatikan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Gilbert Semsandro, jurnalis Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Gilbert. Ya, baik dia. Ya, Gilbert, bisa Anda informasikan terkait hal ini dalam setiap ajang pertandingan balap liar? Motor jenis apa saja yang sering dipertandingkan? Baik dia. Untuk pertandingan balap liar yang diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya dilakukan di Ancol, Jakarta Utara. Ada beberapa jenis kendaraan atau jenis-jenis motor yang biasa dipertandingkan pada ajang balap liar, yaitu dari motor matic, motor 2 tak, hingga motor 4 tak. Namun tidak semua di antara ketiga motor tersebut tidak bisa digabungkan secara langsung atau dipertandingkan secara langsung. Masing-masing motor punya kapasitas dan trek panjang lintasan tersendiri. Dan untuk motor-motor yang ditampilkan oleh bengkel Jawi Otodidak ini adalah motor-motor andalan mereka untuk jarak 500 meter. Begitu, Dea. Ya, lalu bagaimana cara mengorek mesin-mesin dari berbagai jenis motor ini, rekan Gilbert? Ya, baik Dea. Untuk dapat memenangkan perlombaan balap liar atau menjadi pembalap yang tercepat saat melakukan balapan dengan pembalap lainnya, ada beberapa bagian mesin atau bagian motor yang harus kita perbaiki atau kita bore up atau biasa disebut dikorek mesinnya lagi. Untuk motor matic, saya sudah menanyakan kepada salah seorang pecinta otomotif yang biasa melakukan modifikasi motornya di bengkel Jawi Otodidak ini, yaitu Arifin. Arifin menjelaskan ada beberapa bagian motor yang harus diubah atau dikorek lagi. Untuk motor matic, bagian yang perlu dimodifikasi agar memiliki laju yang cepat adalah kirian. Kirian yang dimaksud dalam hal ini adalah CVT pada bagian yang terletak pada sebelah kiri bagi motor matic. Dalaman CVT tersebut dirubah kembali dan setting agar mendapat kecepatan yang maksimal dan menempuh jarak yang dituju atau jarak pada pertandingan lomba tersebut.
Selain itu, untuk pengapian dan knalpot pada motor matic juga disebut oleh Arifin menjadi hal penting yang tidak kalah dalam menjadikan motor agar semakin melesat. Pasalnya, pada trek lurus, pengapian dan juga knalpot menjadi hal yang penting agar membuat motor stabil saat mengeluarkan emisi atau dari knalpot tersebut, asap dari knalpot tersebut. Selanjutnya untuk pada motor 4 tak. Motor 4 tak disebut Arifin tidak berbeda jauh dengan motor 2 tak dalam menyeting atau mengubah motor tersebut menjadi motor balap yang cepat. Untuk motor 2 tak dan 4 tak ada salah satunya ialah menyeting ulang gigi rasio ataupun gear ratio yang menjadikan kendaraan roda 2 tersebut motor ini menjadi lebih cepat. Pasalnya menyeting gigi rasio ini akan membuat tenaga mesin menjadi bekerja maksimal sesuai dengan panjang masing-masing trek pada sirkuit yang ditentukan. Jadi selain gear rasio tersebut ada juga kaki-kaki motor 2 tak juga perlu dimodifikasi ulang seperti shock breaker, pelek dan juga ukuran ban. Gunanya dari modifikasi tersebut adalah membuat motor menjadi stabil saat melesat kencang, karena dalam balapan tersebut motor dimodifikasi untuk melaju sekencang mungkin sehingga beberapa bagian juga harus diseimbangkan agar motor dapat stabil dan tidak goyang dan terjatuh pada saat dalam perlombaan. Dan untuk terakhir, yang paling umum biasanya adalah melepas bodi-bodi atau bagian-bagian motor, baik itu motor matic, 2 tak hingga 4 tak. Karena untuk hal itu dilakukan untuk memperingan dari beban motor itu tersendiri agar laju kendaraan yang sudah disetting untuk cepat dapat bekerja maksimal tanpa terhalang oleh beban-beban apapun seperti bagian dari bodi motor tersebut. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pecinta otomotif ini terkait adanya balap jalanan yang diresmikan oleh pihak Polda Metro Jaya? Apakah ada pembedaannya sebenarnya? Iya, dia. Untuk dari balap liar balap liar legal yang diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya, ditanggapi oleh para pembalap liar yang biasa bermain di jalanan pada malam hari ini sebagai suatu hal yang positif ya dia. Mereka mengaku merasa diakui dan juga diapresiasi atau bahkan difasilitasi tempat untuk kegiatan mereka, karena kegiatan mereka yang menggunakan jalan umum ketika melakukan balap liar bukanlah hal yang sengaja, karena mereka memang mengaku tidak memiliki tempat, sehingga ketika difasilitasi oleh Kapolda mereka merasa sangat bahagia dan merasa hobi dari mereka ini diperhatikan. Lalu untuk ada perbedaan, disebut mereka tidak ada perbedaan karena umumnya penyetelan motor sama-sama dilakukan untuk tujuan yang lebih cepat. Namun untuk mungkin disebut mereka untuk kondisi lahan trek baru, laju trek baru itu yang berbeda, karena setiap joki motor memiliki kelebihannya sendiri, baik itu pada malam hari ataupun siang hari. Karena umumnya malam hari adalah banyaknya angin atau kencangnya angin sehingga membuat lebih goyang. Namun diakui mereka ketika diajarkan oleh Kapolda Metro Jaya di Ancol yang pagi hingga sore hari, mereka mengakui lebih baik. Namun masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cuaca, lalu mulai start hingga akhir start, dan juga mereka yang paling diapresiasi adalah keamanan para penonton atau safety para penonton. Sehingga ketika mereka melakukan balap liar di jalanan yang dikhawatirkan mereka ada penonton, ketika difasilitasi oleh Polda Metro Jaya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan itu karena penonton sudah diberi tempat sendiri dan para joki dapat melaju berkonsentrasi untuk melakukan balapan agar menjadi juara. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait ini lomba balap street race ini, rekan Gilbert sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pecinta otomotif, Arifin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini Polda Metro Jaya besok mulai hari pertama nih resmi menggelar balap liar bagi para pembalap-pembalap di Jabodetabek. Disediakan fasilitas atau tempat, yaitu di Ancol, tentang balapan yang difasilitasi oleh pemerintah. Bisa jelaskan Bang Arifin, biasanya kalau balap-balap seperti itu motor-motor apa aja yang diperlukan tuh Bang Arifin? Kalau untuk balap yang diresmikan itu kan itu untuk trek 500 meter ya. Jadi kalau bedanya 500 meter itu kita kudu persiapin, kita setel ulang semuanya. Dari contohnya gini loh Bang. Contohnya ini motor apa nih Bang? Ini motor Ninja 2 tak. Oh, 2 tak. Nah, dan terus itu juga tergantung kelasnya juga Bang. Kan kayak ada kelas standaran,
standar bebas atau standar boarding atau standar aturan kelasnya. Dan yang paling utama kalau untuk di 500 meter itu Bang, kalau kita bedain dari resmi itu kan 201 ya, 201 ya. Dan kalau 200 meter itu paling kita yang paling wajib kita ganti itu kayak semacam gear pasti lebih kecil dibandingkan kayak 201 karena jaraknya lebih panjang. Dan rasio itu penting, rasio juga. Terus kayak puyer pilot jet kita kudu setting ulang lagi. Ya intinya sih kita bakal setting rubah semuanya yang berjalan untuk 500 meter itu gitu. Melancarkan Bang ya, biar si motor paling cepat. Jaraknya nyampe 500 gitu loh, nggak 201. Siap. Terus Bang Arifin, untuk ini kan motor 2 tak nih. Iya. Kalau dari 4 tak sendiri apa aja biasa yang harus dipersiapkan tuh Bang Arifin? Ya sebenarnya hampir beda jauh sih ya. Cuman tergantung ya sama aja sih intinya mah kayak persiapan paling untuk kayak gear, rasio dan lain-lain. Paling kita nanti setting lagi ulang di sana karena kayak cuaca, angin itu dan jalanan itu pun pasti berpengaruh untuk lajunya motor. Seperti kaki-kaki juga itu pengaruh, ban. Jadi beda tempat, beda lokasi, beda settingan Bang ya? Pasti beda settingan. Boleh jelaskan lebih ini Bang Arifin seperti apa dari gear tadi yang tadinya boleh dikasih tahu? Kalau gear ini paling kita pakai yang lebih kecil ya, supaya dia nyampe itu nyampe 500 meter. Tergantung dari settingan rasio. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan kembali lagi sesaat jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners.
Polisi terus memburu pencuri yang berani memasuki Mes Pemkab Toraja Utara di Jalan Baitur Rahman, Kecamatan Panakukang, Makassar. Hal itu ditegaskan Kapolsek Panakukang, Kompol Andi Alis Surya dalam keterangan tertulisnya. Alis Surya menjelaskan aksi pencurian itu bermula saat sang ajudan Bribda Walinoro baru saja tiba di Mes. Kronologi lengkapnya dan bagaimana perkembangan kasus ini akan disampaikan rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur. Halo rekan Emba. Iya, Dea. Emba, bisa Anda informasikan dan ceritakan bagaimana aksi ini bisa dilakukan? Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya Rabu 12 Januari lalu itu berlangsung aksi pencurian di mes milik Pemkab Toraja Utara di Jalan Baitur Rahman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam aksi pencurian itu terekam CCTV oleh pelaku seorang diri memasuki mes di pagi hari. Kemudian saat itu terdapat seorang ajudan dari Kapolres Toraja Utara yang tengah tertidur di dalam salah satu kamar mes. Saat tertidur pulas, sang ajudan ini lupa menutup ataupun mengunci pintu kamar sehingga pencuri dengan lowong begitu masuk mengambil tas berisi uang jutaan rupiah dan kartu anggota dari anggota kepolisian tersebut. Dia. Iya, Mbak, karena ini juga pelaku terekam kamera CCTV, apakah saat ini ciri-cirinya juga sudah berhasil dikantongi oleh pihak berwajib? Iya, betul dia. Untuk ciri-ciri dari pelaku, kemudian kendaraan yang digunakan, sejauh ini sudah dikantongi oleh aparat kepolisian dan masih sementara dalam pengejaran, begitu. Ya. Ya, lalu langkah-langkah di kepolisian selanjutnya bagaimana? Untuk langkah-langkah kepolisian selanjutnya yaitu telah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP, kemudian memeriksa korban yang merupakan ajudan Kapolres, terus beberapa saksi, dan selain itu juga terus ditelusuri ciri-ciri dari motor dan pelaku yang terekam dalam kamera CCTV tersebut. Ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Panakukang, Kompol Andi Alis Surya. Berikut selengkapnya. Betul, Polsek Panakukang telah menerima laporan pencurian terhadap salah satu anggota Polri. Kasus itu sedang ditangani oleh Polsek Panakukang. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati. Kejahatan bisa menimpa siapa saja, dan kejahatan itu terjadi tidak hanya ada karena niat pelaku, tetapi karena ada niat bertemu dengan kesempatan, sehingga terjadilah tindak pidana itu. Jadi himbauan saya, tetap berhati-hati dan selalu waspada. Polsek Panakukang dalam hal ini sedang melaksanakan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku pencurian di Jalan Baitur Rahman yang kebetulan korbannya adalah anggota Polri. Jadi saya menghimbau kepada para pelaku kejahatan tersebut segera menyerahkan diri. Jika tidak, kami dari Polsek Panakukang akan melakukan tindakan tegas jika kami dapatkan. Jadi sekali lagi saya himbau segera menyerahkan diri. Dan kepada masyarakat tetap saya lakukan himbauan agar selalu waspada dan selalu berhati-hati. Di rumah jangan lupa mengunci pintu dan selalu waspada. Demikian. Curah hujan yang tinggi melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 15 Januari 2022 sore kemarin. Akibatnya tebing setinggi 150 meter di Dusun Sukasari, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan longsor. Sebanyak 2 hektar sawah milik petani di wilayah ini pun dilaporkan rusak akibat tergerus material longsor. Saat ini kami sudah tersambung bersama Kiki Andriana, jurnalis Tribun Jabar, yang akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Kiki. Baik, selamat siang. Ya, Kiki, kapan tepatnya longsor ini terjadi dan juga bisa dilaporkan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Baik, Tribun dapat saya sampaikan peristiwa tanah longsor terjadi di Desa
Citengah, mohon maaf, dari desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun dampak kejadian ini sedikitnya 2 hektar sawah milik para petani rusak parah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima di lokasi kejadian, para petani menduga peristiwa tanah longsor ini diakibatkan adanya disposal tanah proyek tol Cisundawu. Namun hingga saat ini saya belum berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Satkerto Cisundawu. Baik ya. Kiki, dari informasi yang saya dapatkan tadi bahwa ada seorang kakek yang nyaris tertimbun material longsor. Bagaimana kondisinya? Baik ya, dapat saya sampaikan dalam peristiwa tanah longsor yang terjadi pada pukul 16.30 kemarin, satu orang petani yang bernama Tata hampir nyaris tertimbun material longsor. Namun seorang kakek yang bernama Tata ini berhasil menyelamatkan diri dalam peristiwa ini. Ya, lalu berapa untuk jumlah kakak yang mengungsi akibat longsor tersebut? Apakah sudah ada laporannya, Kiki? Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sedikitnya 23 kakak dengan jumlah 93 jiwa saat ini tengah mengungsi ke tempat yang dinilai lebih aman. Ya, lalu pasca kejadian longsor ini penanganan dari pihak terkait sejauh ini seperti apa? Baik, berdasarkan pantauan saya di lokasi kejadian, saat ini Pemkab Sumedang dan tim SAR gabungan tengah melakukan identifikasi penyebab longsor ini. Namun hingga saat ini saya belum berhasil memperoleh keterangan resmi dari pihak Pemkab setempat. Baik, Tribuners, terkait kejadian longsor ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara, memintai keterangan Lurah Pasanggerahan Baru, Cecep Hermawan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Warga yang mengungsi waktu kemarin dilaporkan sebanyak 22 anak, 68 jiwa, 16 rumah, dan sekarang bertambah menjadi 29 kakak, 23 rumah, 93 jiwa sekarang bertambah. Kebutuhan logistik ya sudah ada tadi kiriman dari dinas sosial. Untuk warga yang terdampak, Pak, saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kondisinya mengungsi di rumah keluarganya dan alhamdulillah sehat. Termasuk Pak Tata juga, Pak? Pak Tata alhamdulillah sehat, cuma lecet-lecet dan tertidur. 11 pemilik sawah dan sedang direkap untuk barangkali ada yang terlewat. Ya, kemungkinan masih bertambah ya, Pak? Ya, sama Pak RW sama Pak Cecep lagi direkap. KM 3 bersaudara dari Kota Ambon tenggelam pada Jumat 14 Januari 2022 dini hari lalu. Kemudian dalam perjalanan kapal tersebut mengalami mati mesin dan kemudian terombang-ambing di laut sebelum tenggelam pada Jumat 14 Januari 2022. Kapal kayu itu sendiri diketahui membawa muatan 100 sak semen dan sejumlah sembako. Untuk informasi lebih detailnya dan juga bagaimana proses pencarian terkini akan disampaikan rekan Dedi Aziz, jurnalis dari Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Dedi. Ya, halo rekan Dea dan Tribuners. Iya, Dedi, bisa Anda informasikan kronologi lebih lengkapnya dari kejadian tenggelamnya KM 3 Saudara ini? Ya, terima kasih Dea dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa peristiwa tenggelamnya kapal motor kayu ini diketahui kantor Tim SAR Ambon melalui pos SAR 6 Lea yang menerima informasi dari salah satu keluarga korban, yakni bernama Sugiman, sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia Timur malam. Kapal kayu itu sendiri juga membawa muatan 100 sak semen dan juga sembako. Diduga akibat dihantam ombak, kapal akhirnya karam. Dari informasi yang diterima, katanya kapal kayu tersebut berangkat dari Pelabuhan Hatukau Kota Ambon pukul 4 waktu Indonesia Timur menuju Desa Ilat, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Namun sesampainya di tengah laut, kapal tersebut
harus dihantam ombak dan akhirnya karam. Kemudian kapal tidak bisa berlayar dan mengalami mati mesin dan kondisi ombak semakin besar begitu Dea, dan kemudian akhirnya kapal karam. Begitu yang dapat saya sampaikan Dea. Iya, Dedi, terkait kejadian ini selain mengangkut semen dan juga sejumlah sembako ini, ada berapa ABK atau orang yang ada di sana, dan informasi terbarunya juga bahwa ada 8 korban yang sudah ditemukan. Bisa Anda informasikan? Iya, dari informasi yang kami terima memang ada 9 orang yang berada di atas kapal tersebut waktu kapal tersebut karam. 8 dari 9 penumpang KM3 bersaudara akhirnya ditemukan dan dikabarkan sempat hilang selama 1 hari pencarian. Sementara 1 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Para korban kapal tenggelam itu ditemukan di kawasan yang berbeda, Dea, yakni di perairan Pulau Buru dan korban lainnya di perairan Manipa. 8 korban yang selamat yakni Watika umur 18 tahun, Winda Cira 15 tahun, Supriyono 37 tahun, Karma 25 tahun, Radin 21 tahun, Ilham 21 tahun, Muhammad 21 tahun. Mereka akhirnya dievakuasi ke Desa Namlea Ilat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru untuk diberikan pertolongan pertama. Seperti itu, Dea. Ya, dari informasi terkini yang sudah Anda dapatkan, bagaimana selanjutnya langkah tim SAR untuk menemukan 1 orang yang masih dinyatakan hilang? Iya, memang diketahui saat ini masih ada 1 orang yang dinyatakan belum ditemukan, dan tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian di hari ketiga pagi tadi terhadap korban yang bernama Arifin Tomia, salah satu korban tenggelamnya kapal motor 3 saudara. Dan pencarian hari ketiga ini sudah dilaksanakan sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Timur tadi. Komandan Pos Polairut Pulau Buru, Bribda Bernard Pinge, mengatakan korban Arifin Tomia yang masih belum ditemukan, dan korban Arifin Tomia ini sempat menyelamatkan diri menggunakan perahu kecil, namun hingga saat ini korban Arifin Tomia belum juga dapat ditemukan. Kemungkinan pencarian juga akan dilanjutkan hingga sore hari ini, dan jika melihat situasi yang tidak memungkinkan, maka pencarian masih akan dilanjutkan di esok hari. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz untuk laporan Anda dari Ambon. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua. Tribuners, memperingati Hari Dharma Samudra ke-60, Lantamal 10 menggelar upacara dan tabur bunga di Laut Jayapura. Kegiatan tabur bunga oleh Lantamal 10 ini berlangsung di lepas perairan Laut Jayapura. Lokasi tepat berhadapan dengan gedung Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, 10 satuan kapal patroli di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Bagaimana pelaksanaannya dan juga suasana tabur bunga di sana akan disampaikan rekan reporter Tribun Papua, ada Albi Bimantara. Silakan Albi dengan laporan Anda. Iya, halo Dea dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra yang ke-60, pihak dari Lantamal 10 menggelar upacara dan juga taburan bunga di perairan lepas pantai laut Kota Jayapura, Papua yang beralamat dekat dengan gedung Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Satuan Kapal Patroli di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Papua. Dea. Ya, Aldi, bagaimana untuk jalannya proses tabur bunga ini dari pantauan Anda untuk memperingati Hari Dharma Samudra? Bisa Anda informasikan? Iya, Dea dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan kami, acara tabur bunga ini dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 10, Brigadir Jenderal TNI Marinir Ferianto P. Marpau, dan diikuti oleh prajurit Lantamal 10 dari atas KM Kalakai yang sedang berlabuh. Dan Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan kegiatan tersebut juga selain diadakan upacara, juga dilangsungkan prosesi penaburan bunga di lepas pantai perairan laut Kota Jayapura, Papua yang berdekatan dengan gedung Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Satuan Kapal Patroli. Dea. Ya, dalam sambutannya adakah pesan terkait makna Hari Dharma Samudra tahun ini dari Komandan Lantamal 10 di sana? Iya, Dea dan juga Tribuners, memang dalam sambutannya ini Komandan Lantamal 10 Brigadir Jenderal TNI Marinir Ferianto P. Marpau mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Dharma Samudra ke-60 yang berlangsung di lepas perairan laut Kota Jayapura, Papua ini tentunya memaknai momentum peringatan Hari Dharma Samudra ini, pihaknya meminta kepada para prajurit, khususnya prajurit Lantamal 10 untuk lebih
meneladani sikap-sikap kepatriotisme dan juga kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan, khususnya patriot laut yang telah gugur di Provinsi Papua. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah bangsa kita bahwa Komodor Yosudarso beserta 25 kru kapal KRI Macan Tutul tenggelam di perairan Papua, khususnya di Teluk Yosudarso, begitu di perairan Laut Arafuru. Dan dari peristiwa itu memang muncullah peringatan Hari Dharma Samudra ini sebagai momentum peringatan atas jasa-jasa para patriot pahlawan laut yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari matra laut. Dea. Ya, terakhir Aldi, masih terkait dengan peringatan Hari Dharma Samudra ini, bagaimana amanat dari Danlantamal 10 kepada para generasi muda, khususnya di Indonesia? Iya, Dea dan juga Tribuners, memang menarik sekali. Dan jadi berdasarkan pantauan kami dalam kesempatan yang berbahagia tersebut ya, dalam peringatan Hari Dharma Samudra yang ke-60, ini Komandan Lantamal 10 Brigadir Jenderal TNI Marinir Ferianto P. Marpaung, dirinya menyampaikan amanat khusus kepada para generasi muda, khususnya di Provinsi Papua, untuk dapat meneladani sikap-sikap kepahlawanan, kepatriotisme, dan juga jiwa kepemimpinan dari pahlawan-pahlawan, khususnya patriot laut, begitu, yang telah gugur dan mendahului kita, sehingga nilai-nilai kepahlawanan, semangatnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin berbeda memang perjuangan yang ditempuh oleh para pendahulu kita, khususnya pahlawan-pahlawan yang memang berkecimpung di bidang maritim ataupun kelautan ini, tetapi nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan juga kepemimpinan, jiwa sosial yang kuat, serta rela berkorban, itu yang patut kita contoh sebagai generasi penerus bangsa. Ya, demikian informasi yang saya bagikan untuk sementara terkait dengan peringatan Hari Dharma Nusantara di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Komandan Lantamal 10 Brigadir Jenderal TNI Ferianto P. Marpaung selengkapnya. Jadi peringatan Hari Dharma Samudra ini kita laksanakan setiap tahun pada tanggal 15 Januari ya. Ini untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan laut ya, yang rela mengorbankan jiwa dan raga sejak era kita merebut kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Juga masih terjadi beberapa pertempuran, yang terakhir di Laut Arafuru tahun 1962, mana di situ Komodor Yosudarso mengorbankan jiwa dan raga, bagaimana untuk mengobarkan semangat melawan kolonialisme penjajah Belanda ya. Nilai-nilai perjuangan para patriot kita ini sangat tinggi, dan ini yang harus, nilai-nilai inilah yang harus kita wariskan ke generasi-generasi penerus kita ya, semangat untuk rela berkorban, semangat patriotisme, semangat heroisme dan nasionalisme. Dan kita harapkan melalui peringatan Hari Dharma Samudra ini juga ini diketahui oleh publik ya, sehingga nilai-nilai perjuangan di laut ini juga bisa dipahami, bisa dimengerti maknanya oleh masyarakat ketika mereka melihat bagaimana TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan Hari Dharma Samudra ini setiap tahun. Untuk perang maupun tantangan yang di zaman dulu dan zaman sekarang pasti berbeda. Yang perlu diadaptasi satunya. Ini dalam konteks bagaimana nih di Papua? Kita menuju Sumatera Utara, Tribuners. Sebanyak 5.000 dosis vaksin booster perdana disuntikan bagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Suntikan vaksin booster ini diutamakan bagi lansia dan tenaga pendidik terlebih dahulu. Vaksinasi dosis ketiga atau booster ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah. Informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Medan, ada Muhammad Anil di sana. Halo rekan Anil. Halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang rekan Anil, bisa Anda informasikan untuk target vaksin booster yang disuntikan kepada masyarakat ini, bagaimana bisa dilaporkan lebih lengkapnya?
Oke, baik deh ya. Jadi target vaksin perdana itu vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini ditargetkan saat ini itu 5.000 dosis disediakan, namun disediakan bagi masyarakat, namun yang diutamakan itu lansia dan tenaga pendidik di Kabupaten Sedang Berdagai, Sumatera Utara. Jadi vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sedang Berdagai yang berada di Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa. Dalam penyuntikan vaksin booster ini turut langsung disaksikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara atau Kabinda Sumut, Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana, bersama dengan Wakil Bupati Sedang Berdagai Adlin Umarisri Tambunan. Seperti itu deh ya. Ya, dari informasi yang Anda peroleh, Andil, selain di Serdang Bedagai, untuk Sumatera Utara, apakah ada daerah lain yang sudah melakukan vaksin booster ini? Baik, seperti yang dikatakan oleh Kabinda Sumut, Brigjen Asep mengatakan saat ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Selain Sedang Berdagai itu ada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Humbahas, dan Toba. Kabinda Sumut juga mengatakan bahwasanya dari beberapa daerah tersebut sudah disediakan sekitar 14.000 dosis vaksin booster yang siap disuntikan kepada masyarakat. Seperti itu, Dea. Ya, dari data yang ada di Serdang Bedagai ini, sudah ada berapa persen vaksin untuk dosis pertama dan kedua? Oke, baik Dea. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sedang Berdagai, yaitu Adlin Umar Yusri Tambunan, menjelaskan bahwa memang pemerintah Kabupaten Sedang Berdagai saat ini untuk tahapan vaksin dosis tahap pertama itu sudah mencapai angka 83,8%, 0,8%. Dan dosis kedua itu sekitar 60%. Jadi dengan syarat untuk melakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini melihat dari dosis tahap kedua, seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan Anil dan Tribuners. Untuk terkait vaksinasi booster di sana, sudah ada keterangan dari Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana selaku Kepala Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Melaksanakan kegiatan vaksin dosis ketiga ini untuk masyarakat, di sini khususnya untuk tenaga pengajar yang akan nanti bertatap muka dengan para siswanya di sekolah. Berapa banyak Pak? Kami rencanakan di sini 5.000 dosis untuk hari ini. Tetapi untuk yang dilaksanakan oleh Dinda sendiri di seluruh provinsi, beberapa kabupaten kota sudah kita laksanakan juga hari ini. Di mana aja Pak selain di sini Pak? Itu ada beberapa kabupaten kota, baik di Sergei, Tebing, Langkat, di Humbahas, Toba, dan banyak lagi yang lain. Pak, harapan ke depan Pak? Untuk harapan ke depan, kita dengan dosis ketiga ini, kekuatan tubuh kita atau imun kita akan meningkat untuk menghadapi setiap varian yang akan datang. Terus selanjutnya juga kita tetap mengharapkan, walaupun kita sudah divaksin dosis ketiga, protokol kesehatan tetap kita laksanakan, kita jalankan. Sebagai contoh, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu tetap kita laksanakan. Kita utamakan untuk yang pertama adalah lansia, termasuk tenaga pendidik. Total jumlah di Sumut berapa Pak? Bagaimana? Total jumlah untuk Sumut Pak? Total seluruh Sumut hari ini 14.000 dosis kita mainkan. Oke Pak, makasih Pak. Sampai ada ya? Oke ya. Kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Palembang sering terjadi macet, terutama pada saat jam pergi dan pulang kerja. Ada beberapa titik jalanan yang menjadi langganan macet, salah satunya di Jembatan Ampera yang menghubungkan kawasan Ulu dan Ilir Kota Palembang. Kondisi macet ini pun dimanfaatkan oleh beberapa remaja pria untuk membantu para pengguna jalan agar dapat melintas dan berharap mendapatkan imbalan uang seikhlasnya. Pantauan di sana akan disampaikan jurnalis Ripoku.com ada Nisha yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Nisha. Halo Dea, dari Palembang Sriwijaya Pos melaporkan. Baik, Nisha, bisa Anda informasikan tepatnya jam berapa ini rawan terjadi kemacetan di sekitar Jembatan Ampera?
Untuk arus lalu lintas di sekitar Jembatan Ampera sendiri kerap kali menjadi titik rawan kemacetan itu sekira pukul 7 sampai jam 9 pagi atau sebaliknya di jam pulang kerja sekitar pukul 16 sampai 7 malam. Seperti itu deh. Ya, terkait hal ini tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada beberapa remaja ya yang meminta imbalan kepada pengguna kendaraan untuk membantu bisa melintas ini. Apakah mereka memang benar hanya meminta seikhlasnya atau sempat pernah terjadi pemaksaan? Untuk dari pantauan di lalu lintas di Jembatan Ampera, dari pantauan sendiri para remaja itu tidak memaksa pengguna kendaraan untuk memberikan uang. Hanya saja mereka berharap dari apa yang mereka bantu itu para pengguna jalan memberikan uang seikhlasnya. Hanya saja untuk di Kota Palembang sendiri, aksi pemalakan atau premanisme di titik-titik arus macet itu ada beberapa kali itu terjadi dan sering dilakukan penindakan oleh pihak petugas berwajib. Seperti itu deh. Ya, namun Nesya memang yang untuk di kawasan Jembatan Ampera ini para remaja benar-benar membantu ya, keberadaan mereka membantu mengurai kemacetan di sana. Secara umum mereka hanya membantu pengguna jalan, pengguna kendaraan yang dari sisi pinggir jembatan menuju ke tengah jembatan. Namun secara khususnya mereka tidak benar-benar membantu karena di titik-titik rawan macet ini sendiri ada petugas kepolisian yang bantu jika terjadi kemacetan parah, maka pihak kepolisian akan turun langsung untuk mengurai kemacetan tersebut. Begitu deh. Ya, baik. Nesya, terima kasih untuk laporan Anda dari Palembang. Selamat bertugas kembali. Siap deh, terima kasih. Tribuners, sesaat lagi kami masih akan hadir dengan informasi pilihan lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya. Wilayah Tonga diterjang tsunami pada Sabtu 15 Januari 2022 kemarin akibat letusan gunung berapi Hunga Tonga, Hunga Hahapai. Gunung tersebut sebelumnya meletus pada Jumat 14 Januari malam waktu setempat. Letusan kedua terjadi pada Sabtu pukul 17.26 waktu setempat. Gunung berapi tersebut diketahui terletak sekira 30 km dari tenggara Pulau Vanuatu, Tonga, dan sekira 65 km utara Nuku Alofa. Dikutip dari Kompas.com, dari RNZ News, gelombang tsunami menyapu wilayah pesisir dan menerjang beberapa rumah. Keadaan mereka. Namun upaya tersebut masih terkendala karena saluran komunikasi di Tonga yang masih terputus.
Selain itu, KBRI Wellington juga meminta masyarakat yang informasi langsung mengenai keberadaan WRI di Tonga untuk menghubungi hotline KBRI Wellington. Kita menuju informasi berikutnya dari Banten. Tribuners, pada hari Jumat 14 Januari kemarin diketahui gempa magnitudo 6,6 dirasakan oleh warga di Jabodetabek sekira pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. BMKG menyampaikan sumber gempa ini berasal dari daerah Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km. BMKG juga menyebut bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa 6,6 magnitudo ini terjadi di Pandeglang, Banten, namun guncangannya sangat terasa hingga ke Jakarta. Terkait hal ini, ahli gempa bumi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano menjelaskan terkait gempa bumi yang terjadi di Banten. Irwan menjelaskan ada hal yang perlu dikhawatirkan adalah potensi gempa selanjutnya. Mengingat gempa di Banten ini merupakan bukti di daerah selatan Banten ada wilayah aktif yang bisa menghasilkan gempa lebih besar. Namun saat ini belum bisa diketahui secara pasti kapan gempa utamanya terjadi. Tentunya hal tersebut dapat menjadi pengingat untuk kedepannya agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam hal ini adalah pembangunan. Ia menambahkan pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Untuk diketahui, pasca gempa bermagnitudo 6,6 yang berpusat di selatan Banten, dilaporkan sejumlah bangunan di Pandeglang mengalami kerusakan cukup parah. Dilaporkan gempa ini juga ikut dirasakan warga di sejumlah daerah termasuk di Jabodetabek, bahkan hingga Lampung. Dalam sejumlah foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak beberapa bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian depan rumah warga, dan tak hanya rumah, tapi juga dilaporkan ikut mengalami kerusakan. Kita bergeser ke Serang, Tribuners. Seorang pelajar berinisial A, asal Kelurahan Lontar, Jiwantaka, Serang, tewas setelah menderita luka bacok senjata tajam. Sebelum meninggal dunia, A disebut sempat pamit pergi kepada orang tua korban, sangat yakin bahwa anaknya meninggal dunia bukan karena tawuran, namun sengaja dibunuh. A diketahui merupakan siswa SMK PGRI 1 Kota Serang, kelas 12, jurusan Teknik Mesin. A adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Ali Tovan dan Iis Nafisah. Ali, yang merupakan ayah korban, mengaku tidak memiliki firasat apapun sebelum kejadian ini. Selanjutnya, Ali menceritakan bahwa anaknya dijemput oleh seseorang pada Kamis 13 Januari 2022 lalu sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, sebelum kejadian pun korban izin pada orang tuanya namun dengan nada berbeda dan tak biasa. Ali menambahkan jika anaknya merupakan sosok yang pendiam dan tidak terbuka di rumahnya. Ia juga luka tusuk, juga luka diduga akibat kendaraan, kemudian luka di kepala akibat benda tumpul. Korban kemudian langsung dimakamkan pada Jumat 14 Januari sekira pukul 2 dini hari. Ali pun sangat berharap pihak berwajib melakukan penyelidikan dengan cepat dan segera melakukan penangkapan yang pelaku yang diduga telah melakukan tindakan sadis kepada putranya. Terkait kejadian ini, Tribuners, kami sudah mendapatkan keterangan. Saya sendiri belum ada firasat gitu ya, tapi setahu saya anak saya itu dijemput sama teman-teman sekolahnya aja. Ini kok kenapa yang ngejemput anak dari eman? Terus dia bawa sweater baru juga, itu dikasih dari anak eman. Menurut saya kalau tawuran geng motor itu artinya posisi dua lawan ada. Kenapa yang ada sebelah pihak aja gitu. Warga sini ada yang ngelihat kan gitu. Ngelihat rombongan anak sekolah ini di daerah situ artinya mau tawuran. Ternyata si korban cuma anak saya gitu. Terus perkiraan saya ini bukan tawuran, ada unsur dendam. Karena anak saya dijemput
sama orang yang sekolah di Eman aja. Berarti bukan teman kelas? Bukan teman sekolahnya, bukan teman kelasnya. Berapa orang Pak? Jam satu berapa? Orang. Pagi jam 7:30. Dijemputnya sama satu orang? Satu orang. Makanya saya kepada pihak yang berwajib gitu Bu ya. Ini yang menjemput harus segera Selidiki. Jadi jenazah Pak dimakamkan jam berapa Pak? Dimakamkan jam 2 pagi. Karena nggak tega melihat kondisi tubuh dan udah diotopsi gitu. Lukanya di mana gitu? Luka di bagian ini 20 jahitan, kena lambung. Nah, sekitar 16 cm masuk. Kalau yang lain. Kita menuju Sumatera Utara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution akan memanggil 2 oknum guru yang diduga menghina siswanya. Kedua guru tersebut diduga menghina siswa tersebut menggunakan kata miskin dan bodoh. Menurut Bobi, seorang guru tidak selayaknya menghina siswa dengan perkataan seperti itu. Dia pun berharap guru harusnya menjadi pendidik layaknya seorang ibu. Menantu Presiden Joko Widodo ini memastikan akan memberikan peringatan kepada kedua oknum guru tersebut. Dia berharap perbuatan serupa tidak akan terulang lagi ke depannya. Sementara itu, Wali Kota DPRD Medan, Rajudin Segala, berharap Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan sanksi pada kedua oknum guru tersebut. Menurutnya, sanksi perlu diberikan untuk mengingatkan kembali apa tugas guru sebenarnya. Namun, jika kejadian serupa masih saja terulang, Rajudin meminta agar pihak terkait membawanya ke proses hukum supaya menimbulkan efek jera. Diberitakan sebelumnya, 2 orang guru SMP negeri di Medan disebut menghina salah satu siswa kelas 9 dengan kata miskin dan bodoh. Hal tersebut sampai ke Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, yang kemudian yang kemudian mendatangi sekolah tersebut. Dia mengatakan siswa tersebut merupakan binaannya, yang merupakan anak yatim piatu dan benar miskin namun berprestasi. Untuk lebih jelasnya, kami sudah mendapatkan keterangan dari siswi yang diduga menjadi korban penghinaan oleh oknum guru, yakni Indah Pratiwi dan juga Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Berikut selengkapnya. Jadi kan Kak, setelah udah maaf-maafan sama Pak Iwan kan udah pergi kan Kak. Jadi saya ngambil raport ke ruang guru. Terus ada guru-guru yang marahin saya lagi gitu, nyindir-nyindir. Dia bilang kayak gini, itu tapi kaki kau sakit, kok bisa kau jalan-jalan, katanya kan kayak gitu Kak. Terus dia bilang, mudah kali kau tersinggung, ngapain manggil-manggil DPR, ngapain bawa-bawa wartawan, katanya kayak gitu Kak. Terus ya udah kami terdiam lah kan Kak. Sampai kakak saya nangis pun Kak, gara-gara guru itu kasar kali Kak ngomongnya. Berarti mereka minta maaf cuma di depan seperti itu ya Bang? Iya. Kak. Iya. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi ngobrol sama teman saya di kelas kan Kak. Terus dia masuk melempar pakai penghapus gitu Kak ke saya. Untung saya ngindar makanya nggak kena. Baru ditanya dia kan, ini kamu benar-benar belum ada bayar sama sekali, katanya dia. Terus dia marah-marah kan Kak, udah bodoh miskin kayak gitu Kak. Terus apa lagi deh yang dihina oleh guru tadi? Terus itu semalam pas ngambil rapat kan Kak sama kakak, terus dibilang sama dia kan kayak gini, ditanyanya pertamanya namanya, Ita kamu tahu ibu ini siapa? Namanya attitude itu juga diajarkan oleh guru di sekolah, karena orang tua kita menitipkan kita di sekolah itu bukan hanya untuk pintar dalam pelajaran, tapi pintar dalam bergaul, pintar dalam mengatur emosional, juga pintar dalam bidang-bidang yang lain. Jadi guru itu harus bisa juga melihat bukan hanya aspek dari keilmuan saja, tapi semua aspek harus bisa dinilai. Jadi tidak ada kurang di salah satu mata pelajaran terus dianggap bodoh, dianggap tidak mampu, pasti punya kelebihan yang lain. Jadi guru harus bisa melihat semuanya. Itu yang nanti pengen kita panggil guru dan kepala sekolahnya, akan kita beri peringatan karena itu ASN ya, guru ASN bukan guru honorer, itu guru ASN, kami tegaskan. Permintaan kita Pak Wali supaya kejadian serupa tidak terulang lagi Pak. Yaitu kita berikan teguran kepada pelakunya, dalam ini gurunya. Kayaknya tadi harus pahami guru itu tadi ya, guru bukan hanya
nilai bagus, terus anak itu bagus, itu salah satu poin, pastinya itu salah satu poin, tapi attitude di sekolah itu juga perlu diperhatikan dengan sangat baik gitu. Tribuners, pesta ulang tahun di gerai Kentucky Fried Chicken biasanya diperuntukkan untuk anak-anak. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pria berusia 30 tahun bernama Benedictus Pram atau yang biasa disapa Pram. Bak menolak tua, pria usia 30 tahun ini memilih merayakan ulang tahunnya di KFC, bak pesta anak-anak. Dikutip dari tribunnews.com, video itu diunggah oleh akun TikTok @kojiasoy hingga turut viral di sejumlah media sosial lain. Tamu-tamu pesta perayaan ulang tahun Pram ini pun mengenakan kostum-kostum yang unik. Ada yang memakai kostum bak karakter kartun Dragon Ball, hingga ada yang berlagak sebagai seorang atlet renang. Saat dikonfirmasi, Pram menjelaskan perayaan ulang tahunnya ini digelar pada Selasa 11 Januari 2022 lalu di gerai KFC Sesetan, Denpasar, Bali. Perayaan pesta bak bocah ini berangkat dari banyak orang beranggapan usianya yang sudah tidak tergolong muda. Karena itulah, Pram justru ingin merayakan ulang tahun ke-30-nya dengan cara tak biasa, yakni layaknya anak-anak. Sebelum itu, Pram mengaku banyak melihat perayaan pesta yang serupa dengannya yang sering muncul di media sosial. Hal itulah yang menambah keyakinan Pram untuk merayakan ulang tahunnya bak pesta anak-anak. Bahkan, Pram menyebut akan mengulangi cara perayaan pesta ini yang sama, meskipun kelak dia sudah berkeluarga. Dan untuk memeriahkan pestanya, Pram mewajibkan teman-temannya yang hadir memakai kostum aneh. Dikatakannya ada temannya yang menjadi atlet renang, memakai kostum tokoh film Squid Game hingga Money Ace. Bahkan ada juga temannya yang datang ke acara masih memakai seragam kerja. Aksi kocak Pram dan teman-temannya ini juga bukanlah tanpa sebab. Mereka ternyata tergabung dalam komunitas stand-up komedi di Bali bernama Stand Up Indo Bali. Sehingga tak hayal, pesta ulang tahun Pram ini diwarnai aksi kocak dan kostum teman-temannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update Tribun News berikutnya, dan juga esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!